Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat bukan? Oke, Ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Pasti kalian akan melihat pepohonan, rumput, hewan yang terbang, hewan yang berjalan di darat, dan lain-lain. Tapi bukan itu saja, akan melihat air, batu, cahaya matahari, dan lain-lain. Itu semuanya disebut dengan ekosistem. Anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda tidak hidup yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Sistem hutan adalah merupakan sumber daya alam yang beragam manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen ekosistem yang ada di hutan terbagi dua, yaitu biotik dan yang kedua adalah abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup, yang dimana tumbuhan dan hewan. Yang kedua, abiotik, yaitu kumpulan benda-benda tidak hidup seperti air, batu, tanah, sinar matahari, udara, dan lain-lain. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat berinteraksi satu sama lain, yang dimana dapat disebut interaksi simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Kita ambil contoh bunga dan lebah, yang dimana bunga diuntungkan karena dibantu oleh lebah dalam penyerbukan, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Yang kemudian adalah interaksi simbiosis komensalisme, yang dimana interaksi yang satu merasa diuntungkan, yang satu tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Kita ambil contoh ikan hiu dengan ikan remora, yang dimana ikan remora yang menempel di tubuh ikan hiu akan merasa diuntungkan karena telah mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, yang dimana ikan hiu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yang dimana interaksi ini adalah interaksi yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Kita ambil contoh seperti pohon mangga dengan benalu, yang dimana pohon mangga dirugikan oleh benalu karena menopang di pohon mangga dan mengambil makanan dari pohon mangga. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam ekosistem hutan. Di antaranya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, pemburuan liar menggunakan senjata api. Terakhir adalah pembakaran liar. Yang kemudian adalah dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan yaitu adalah hilangnya habitat makhluk hidup. Yang kemudian, tumbangnya pepohonan besar, sulit menemukan air yang bersih, pemanasan global, terbatasnya sumber pangan, dan lain-lain. Adapun solusi yang dapat kita lakukan adalah penanaman kembali dan menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran ekosistem di dalam hutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.